Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar tes CPNS dan sekolah kedinasan. Video ini adalah part kedua dari pembahasan saya tentang pendaftaran sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim. Nah, di part 2 ini saya akan membahas tentang persyaratan ya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta untuk bisa mendaftar Poltekip dan Poltekim ya. Langsung aja kita bahas ya dari pengumuman ini satu persatu. Persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini laki-laki atau perempuan. Jadi teman-teman harus memiliki KTP ya. Ini untuk membuktikan bahwa teman-teman seorang WNI untuk bisa mendaftar seleksi ini. Yang kedua adalah pendidikan SLTA sederajat. Ini bisa SMA, SMK atau sederajat lainnya lah intinya. SLTA sekolah lanjutan tingkat atas ya. Kalau pendidikannya SMP gimana? Tidak bisa. Ini minimal SLTA sederajat ya, SLTA sederajat. Jadi ijazahnya teman-teman harus minimal SLTA sederajat. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 23 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 1 April 2023. Nah, ini pada saat mendaftar ya, teman-teman harus minimal 17 tahun. 17 tahun minimal. Dan paling tua ketika teman-teman mau mendaftar adalah 23 tahun per 1 April 2023 ya. Paling tua 23 tahun per 1 April. Dibuktikan dengan akta kelahiran. Jadi nanti ada juga akta kelahiran untuk seleksi usia ini. Kalau usianya 23 tahun 1 bulan di 1 April 2023 gimana? Nggak bisa, pasti gagal. 23 tahun 1 hari di per 1 April gimana? Nggak bisa, tetap gagal. Jadi paling tua adalah 23 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 1 April 2023. Silahkan dihitung sendiri. Dan paling muda adalah 17 tahun. Selanjutnya, tinggi badan laki-laki minimal 170 cm, perempuan minimal 160 cm, berat badan seimbang atau ideal berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan oleh tim medis yang telah ditunjuk panitia. Ini tinggi badan laki-laki minimal 170 cm ya. Jadi teman-teman bisa mengukur. Paling amannya teman-teman punya tinggi badan di atas 170 cm. Begitu pula dengan yang putri, minimal 160 cm. Paling amannya teman-teman punya tinggi badan di atas itu. Kalau teman-teman tinggi badannya di bawah itu pasti gagal, karena itu syarat administrasi ya yang harus dipenuhi. Kemudian untuk berat badan, ya ini berat badannya ideal ya. Kalau misalkan sekarang masih belum ideal, misalkan masih terlalu gemuk, terlalu berat, bisa teman-teman olahraga dari sekarang, jogging, supaya pada saat tes pengukuran berat badan nanti teman-teman bisa masuk kategori berat badan ideal. Begitu. Syarat yang kelima adalah berbadan sehat, tidak cacat fisik, mental, bebas HIV, bebas narkoba, tidak memakai kacamata atau softland, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Nah, di sini fisik sehat ya, jasmani rohani sehat, intinya itu pada soal kelima ini. Yang keenam, bagi laki-laki tidak bertato atau bekas tato, tidak memiliki tindik di telinga dan anggota badan lainnya. Nah, ini yang laki-laki tidak boleh ada bekas tindik atau sedang ditindik ya, nanti di telinga ini akan dicek. Ketujuh, bagi perempuan tidak bertato atau bekas tato dan memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota badan lain selain di telinga, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang, kanan atau kiri. Jadi kalau perempuan tidak boleh memiliki tato atau bekas tato ya,
ataupun tidak boleh memiliki tindik selain di telinga kanan dan kiri. Itu pun hanya satu tindik kanan, satu tindik kiri, sepasang. Apakah akan dicek? Iya, pasti akan dicek. Di seluruh badan nanti akan dicek, teman-teman ya. Apakah ada tato atau tidak, tindik atau tidak, pasti akan dicek seluruh badan dari atas sampai bawah. Yang 8, belum pernah menikah, baik secara agama, adat maupun negara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi ini belum menikah syaratnya ya. Dibuktikan dengan surat keterangan. Jadi nanti teman-teman mencari surat keterangan di kelurahan atau kepala desa yang menerangkan bahwa teman-teman ini belum menikah. Seperti itu. Ke-9, bagi perempuan belum pernah melahirkan dan bagi laki-laki belum pernah memiliki anak biologis. Nah, ini intinya kita belum pernah memiliki anak ya, begitu. Belum pernah memiliki anak atau keturunan seperti itu. Yang ke-10, bersedia ditempatkan pada unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi sebuah resiko ketika teman-teman sudah lulus dari Poltekip dan Poltekim. Teman-teman akan mengabdi di unit pelaksana teknis itu tadi, bisa di lapas rutan, imigrasi, ya, Rudenim, Rubasan, Bapas, ya. Itu tempatnya di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus siap untuk jauh dari keluarga. Ini menjadi sebuah risiko. Kemudian yang ke-11, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Nah ini teman-teman tidak sedang terikat ya dengan sebuah perusahaan ataupun dengan sebuah instansi. Kemudian khusus bagi calon taruna-taruni dari formasi pegawai ya, dari pegawai ini ditambah syaratnya dari pegawai. 1. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat golongan setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1 2B, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit eselon 2 atau kepala kantor wilayah. Pangkat maksimal untuk PNS ya, itu 2B untuk bisa mendaftar ini. Kemudian ada surat pengantarnya. Kalau yang di daerah ya kepala kantor wilayah, kalau yang di pusat ya pimpinan unit eselon 2-nya. Begitu. Kemudian tidak dalam proses pemeriksaan atau tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani secara digital oleh sekretaris utama atau kepala biro atau kepala kantor wilayah melalui Sumaker. Nah ini teman-teman tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin sedang atau berat ya. Ada surat keterangannya bahwa teman-teman tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Kalau yang di pusat dari unit pusat atau kepala biro, kalau yang di UPT atau di kantor wilayah, ini suratnya dari kepala kantor wilayah melalui Sumaker. Kemudian yang ketiga, PPKP tahun 2021 dan 2022 minimal bernilai baik dari seluruh komponen unsur penilaian PPKP ya. Ini minimal baik begitu. Untuk penilaian 2 tahun terakhir 2021-2022. Yang keempat, bagi pegawai yang sedang menduduki jabatan fungsional bersedia mengundurkan diri dari jabatan fungsional setelah diterima sebagai calon taruna-taruni. Nah, misalkan ada yang saat ini menduduki jabatan fungsional, ketika mau mendaftar Poltekip atau Poltekip harus bersedia mau melepaskan jabatan fungsionalnya itu. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tulis komentar di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab untuk membantu teman-teman bisa sukses dalam melakukan pendaftaran Poltekip atau Poltekim. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan share, subscribe video ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa membantu banyak orang di Indonesia ini. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.